Nama gelarnya sangat unik, namun perannya dalam menyebarkan agama Islam di Kerajaan Tanete yang sekarang telah menjadi bagian dari Kabupaten Baru sangat besar. Ia adalah Peta Palase-Lasee. Peta Palase-Lasee merupakan Raja Tanete ke-9 yang berkuasa sekitar tahun 1603 hingga 1625. Ia menggantikan saudaranya Peta Tomaburu Limanna memerintah di Kerajaan Tanete. Ia rajin berkunjung ke gua untuk makusuyang atau menyembah dan memberi penghormatan kepada Raja Goa. Di masa pemerintahannya, Peta Palase-Lasee sukses membuat rakyatnya menjadi makmur. Banyak masyarakat berhasil panen raya, dan seluruh binatang ternak masyarakat berkembang biak. Oleh karena itu, berdatanganlah para saudagar yang singgah berlabuh di Tanete. Saudagar-saudagar utuh ada yang berasal dari Boni, Wajo, Belawa, Sidenreng, Buki, Luwu, dan Mandar. Bahkan ada di antara mereka yang telah membuat perumahan di dalam kota. Melihat banyaknya orang dari berbagai negeri yang berdatangan ke Tanete untuk melakukan perdagangan dan perniagaan, Peta Palase-Lasee memanfaatkan peluang ini untuk menambah pendapatan Kerajaan Tanete. Mulailah dilakukan pemungutan pajak kepada para saudagar-saudagar tersebut. Hal menarik dan unik dari Raja Peta Palase-Lasee ini ialah banyaknya istri yang berselir yang ia miliki. Saking banyaknya selir yang ia punya, maka diutuslah masing-masing seorang penjaga untuk melindungi selirnya itu. Namun, untuk mencegah si pengawal berhubungan badan atau selingkuh dengan selirnya, maka para penjaga tersebut dikebiri terlebih dahulu. Itulah sebabnya raja ini mendapatkan gelar Peta Palase-Lasee. Selain itu, ia merupakan raja yang kaya raya. Isi istananya dipenuhi dan disesaki padi. Binatang ternaknya juga sangat banyak. Rakyatnya juga hidup sejahtera. Itulah sebabnya ia juga digelari Peta Sugie. Ia juga memperistrikan putri dari Johor, sehingga kekayaan pun semakin bertambah. Keturunannya dari putri Johor kemudian diperintahkan bertahta di Lipukasi. Selang beberapa lama, Peta Palase-Lasee menjadi raja di Tanete. Masuklah pengaruh agama Islam di Sulawesi Selatan. Diawali dengan kedatangan 3 orang datu yang menyebarkan agama Islam. Ketiga datu itu antara lain Datuk Sulaiman, Datuk Ribandang, dan Datuk Tiro. Ketiga datu ini menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan dengan cara berpencar atau berpisah. Datuk Sulaiman menyebarkan agama Islam di Kerajaan Luwu karena pertamanya yang memeluk Islam adalah Datuk Patiwara pada tahun 1603. Datuk Ribandang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Goa. Raja pertamanya yang memeluk Islam adalah Imangorang Dengman Rabia yang bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1605. Sementara Datuk Tiro menyebarkan agama Islam di Bulukumba. Pengaruh agama Islam juga nantinya cepat menyebar
dan masuk ke kerajaan Tanete. Karena Tanete telah memiliki hubungan dekat dengan kekerabatan dengan kerajaan Goa. Karaeng Goa yang saat itu dijabat oleh Sultan Alauddin menginginkan semua orang yang berdiam di Sulawesi Selatan masuk Islam. Bahkan, ia menginginkan agar tidak mau masuk Islam harus diperangi. Itulah sebabnya pada waktu itu terjadi musuh Asalengeng atau perang pengislaman antara kerajaan Goa dengan kerajaan Bone yang belum bersedia menerima ajaran Islam. Pada tahun 1608, ketika itu Peta Palasalasee datang berkunjung ke Goa untuk menyembah. Ia akhirnya diperintahkan oleh Sultan Alauddin untuk masuk Islam. Dengan senang hati, akhirnya Peta Palasalasee resmi menerima ajaran agama Islam pada tahun 1608. Peta Palasalasee yang kemudian ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di sekitar kerajaan Tanete. Keterangan masuknya Islam di Tanete ini dijelaskan dalam naskah klasik manuskrip milik Syamsuddin yang berjudul Iya Naik Kita Panasengi Asalengenge Ri Tanete. Ini manuskrip tersebut menjelaskan bahwa setelah 5 tahun lamanya Peta Palasalasee memerintahkan di kerajaan Tanete. Datanglah seruan Raja Goa kepada Raja Tanete untuk datang ke kerajaan Goa guna menerima agama Islam. Peta Palasalasee kemudian kembali ke Tanete untuk mengabarkan kepada rakyatnya bahwa resmilah kerajaan Tanete menganut agama Islam. Kemudian, seluruh rakyat Tanete juga harus memeluk agama Islam. Sedangkan masjid pertama di Tanete baru dibangun di Bungi pada tahun 1626 atau di akhir masa pemerintahan Peta Palasalasee. Setelah kerajaan Tanete memeluk agama Islam, Peta Palasalasee berangkat ke kerajaan Nepo untuk mengislamkan Arong Nepo. Oleh karena itu, meski kerajaan Nepo dinaungi oleh 4 kerajaan besar, di antaranya Ajatapareng, Supa, Sopeng, dan Tanete, hanya kerajaan Tanete saja yang paling dihormati dan diutamakannya. Sementara pengislaman di kerajaan-kerajaan di sekitar Tanete berlangsung secara damai. Lain lagi dengan yang dilakukan kerajaan Goa. Kerajaan Goa dengan gencar-gencarnya menyebarkan agama Islam melalui perang pengislaman melawan kerajaan besar lainnya, yaitu kerajaan Bone, Sopeng, Wajo, dan sekutu-sekutunya. Ketiga kerajaan besar ini kemudian bekerja sama menghadapi serangan dari Goa. Ketiganya kemudian melakukan perjanjian persekutuan. Persekutuan ketiga kerajaan ini kemudian dikenal dengan Persekutuan Telung Pocoe. Persekutuan Telung Pocoe menolak ajaran Islam karena mereka salah sangka mengira kalau ajaran Islam hanyalah akal-akalan kerajaan Goa semata untuk menguasai dan mendominasi seluruh wilayah Sulawesi. Setelah beberapa lama menjadi guru di Tanete, Peta Palasalasee kemudian wafat. Ia dikebumikan di Lempang Bungi. Kemudian pemerintahannya di Tanete digantikan oleh Matinroy Ribuluna.